Pemirsa, Eka Sartika, warga kota Medan berhasil sembuh dari penyakit kanker payudaranya pada tahun 2022. Perjuangannya ini menggerakkan hati Eka untuk menyemangati dan mendukung para pejuang kanker lainnya agar bisa pulih seperti dirinya. Sejak 4 tahun terakhir, Eka Sartika telah didiagnosa kanker payudara stadium 2B di dada sebelah kiri. Hal itulah yang akhirnya membuat Eka sempat berputus asa, sedih dan kecewa. Perempuan 47 tahun ini menempuh jalan untuk membasmi jaringan kankernya dengan mastektomi atau pengangkatan payudara guna mencegah sel kanker menjalar ke bagian tubuh lainnya. Keberhasilan perjuangannya dalam melawan penyakitnya, ibu dua anak ini kemudian terpanggil untuk memberikan semangat kepada para pejuang kanker lainnya. Eka rutin mengunjungi pasien pengidap kanker dan memberikan mereka kue, buah, dan juga semangat. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Eka Sari Kartika, penyintas kanker payudara. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Bu Eka, apa kabar di sana Ibu? Selamat siang, semangat. Baik, tetap semangat ya, luar biasa sekali terlihat dari senyum Ibu Eka yang begitu sangat memberikan sukacita bagi kita yang melihat Ibu Eka. Ibu Eka, sebelum kita membahas tentang aksi Ibu, kita juga mengapresiasi karena bisa memberikan sukacita, kebahagiaan, dan juga memberikan semangat bagi para pejuang kanker lainnya. Nah, kita mungkin ingin mengetahui juga background dari Ibu Eka dan karena mungkin pemirsa juga masih banyak yang belum tahu. Ibu Eka dulu sempat berhasil melawan sakit kankernya ya. Itu boleh diceritakan Ibu. Saat itu apa yang membuat Ibu terkena sakit kanker, Bu Eka? Itu kalau terima kasih saya diberi kesempatan, itu menurut saya pribadi ya, karena saya bisa kena penyakit tersebut itu karena pikiran saya ya. Saya cepat stres, saya mudah emosi, mudah marah ya, mudah marah, terlalu menganggap serius suatu masalah gitu. Dan saya sebenarnya itu terlampau perfeksionis kalau dibilang. Jadi sebenarnya setelah saya divonis kanker, saya baru mengetahui teman-teman kita lainnya itu ternyata pemicu dari kanker yang saya idap ini adalah stres. Oke, jadi Itu. karena di pikiran ya, jadi merambat kemana-mana. Ya, Jadi terlalu ya, memikirkan sesuatu yang besar dan sulit begitu sehingga ini menjalar ke bagian-bagian yang lainnya. Oke, lalu setelah ya. beberapa kali minum obat, tentunya juga berjuang melawan kansernya dan bisa sembuh. Nah, saya ingin melanjutkan nih. Setelah sembuh, Ibu tidak berhenti di sana, tetapi Ibu juga memberikan semangat bagi para pejuang yang masih melawan kanker di dalam tubuhnya. Apa yang membuat Ibu Eka mau memberikan semangat, mau memberikan dukungan bagi para pejuang kanker lainnya, Bu Eka? Ya, terima kasih. Yang membuat saya mau memberikan mereka semangat, membantu mereka itu karena saya melihat pada saat saya lagi melaksanakan atau melakukan proses pengobatan saya yaitu kemoterapi dan radioterapi. Pada saat saya di rumah sakit tersebut, saya melihat banyak sekali teman-teman seperjuangan saya yang ada yang lagi menangis, termenung, merasa sedih, merasa terpuruk ya. Jadi saya pada awalnya itu saya mendekati mereka, saya mendekatkan diri dan bertanya. Ternyata ada salah satu pasien di situ, dia tidak bisa melakukan sinar karena kartu BPJS-nya ada bermasalah dirujukan. Jadi saya coba membantu menyelesaikan masalah ibu tersebut dan ternyata hari itu juga beliau bisa sinar. Jadi dari situ saya berterima kasih juga kepada Tuhan ya, bangga pada saat itu. Jadi pada saat itu saya pulang ke rumah, saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan tadi, sehingga ibu tersebut bisa melakukan sinar. Itulah yang hari pertama, dan hari kedua saya mulai melakukan hal-hal yang lain yang untuk bisa membantu para penderita kankernya yang ada di rumah sakit, baik itu untuk mengambil kursi roda atau
membantu mereka, mengajarkan mereka untuk pendaftaran di prosedur BPJS itu bagaimana, ke counter 1 dulu, baru ke counter 2, baru tunggu antrian, baru nanti kapan jadwal CT simulator, kapan jadwal sinar. Jadi saya membantu mereka untuk mengajari mereka lah begitu supaya nanti besoknya mereka bisa sendiri gitu. Oke, luar biasa. Jadi Ibu ingin menjadi keluarga baru ya untuk mereka agar mereka tidak merasa sendiri dalam melawan penyakit kankernya. Begitu ya Bu ya? Iya, Oke, iya tetap benar. baik. Tapi untuk bisa menemani orang yang sakit kanker ini pasti tidak mudah ya karena mungkin mereka ini lebih sensitif dari perasaan maupun mentalnya. Harus ada pendekatan tertentu dulu agar mereka mau menerima kita. Apalagi ketika dia, para pejuang kanker ini melihat ada orang asing yang baru saja dikenal mungkin mendekati dan memberikan dukungan moral ataupun dukungan berbagai macam hal. Tentu mereka pasti akan lebih mereject orang tersebut. Bagaimana pendekatan Ibu Eka agar bisa diterima oleh mereka? Ya, cara pendekatan saya, baik itu saya pendekatan pas pada penyintas kanker yang ada di rumah sakit, ataupun saya ada juga ke kos-kosan yang berada di sekitaran rumah sakit Murid Teguh tersebut. Saya mengenalkan diri saya bahwa nama saya Eka dan ibu sakit apa ya, begitu kan? Nama ibu siapa dan ibu dari daerah mana dan pengobatan yang ibu lakukan itu apa. Jadi saya dari tahap itu dulu, saya menanyakan hal tersebut dan apabila saya melihat mereka meresponnya dengan baik, saya akan memberikan pertanyaan lagi, pendekatan lagi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi saya melihat respon mereka dahulu. Tapi sampai hari ini respon mereka itu, baik itu yang di rumah sakit ataupun yang di tempat kos-kosan itu, semuanya responnya oke ya, cuma paling ada 1 atau 2 orang saja ya. Mungkin mereka lagi pikirannya lagi kacau ya, jadi tidak mau diganggu dulu. Itu ya kita harus maklumi ya, gitu sih. Gitu. Baik. Jadi harus pendekatannya pelan-pelan karena ya kembali lagi mereka sedang berjuang melawan penyakitnya tentu lebih sensitif ya. Jadi harus ekstra sabar Bu Eka kalau ingin memberikan dukungan ke para pejuang kanker ini. Tapi luar biasa sekali Ibu tetap mau ya mendedikasikan diri untuk membantu mereka. Tadi Ibu mengatakan tidak hanya di rumah sakit ya, tetapi sampai ke tempat lain, ada ke kos-kosan Kosan. juga bahkan ya. Ini di mana saja sebetulnya aksi Ibu Eka dalam membantu para pejuang kanker? Apakah di beberapa titik rumah sakit dan sampai ke rumah-rumah warga yang berjuang melawan kankernya, Bu Eka? Iya, selain di rumah sakit, saya keliling naik sepeda motor, Hmm. mencari kos-kosan yang ada di sekitar rumah sakit. Eh, Ya, saya langsung di rumah sakit itu di dekat situ kan ada kos-kosan ya. Saya ke situ, saya mengetuk kamar mereka satu persatu, saya memperkenalkan diri, saya menanyakan mereka. Jadi saya door to door ya, ke Mhm. kosan yang satu, baru ke kos-kosan yang lain gitu. Dan saya melihat kehidupan yang mereka jalani di kos-kosan itu sangat kekurangan ya, sangat kekurangan. Di situ saya mulai simpati, dan apabila saya ada rezeki yang berlebih, besoknya saya ke sana lagi, tetapi saya dengan membawakan, misalnya saya membawakan buah-buahan gitu, dengan membawa buah-buahan. Dan kalau misalnya ada lagi orang-orang baik, setelah melihat Instagram saya, melihat TikTok saya ada memberikan mereka buah di kos-kosan. Nanti orang baik ada yang telepon, dia bilang dia mau menitipkan susu, boleh tidak? Atau menitipkan nasi kotak atau beras gitu kan. Jadi saya bilang, oke, saya menerima, dan nanti saya akan tetap menyampaikan kepada mereka. Dan saya juga menyampaikan kepada orang baik tersebut, apabila orang baik tersebut juga ingin langsung terjun ke lokasi, ayo kita barengan, saya yang mendampingi, nanti orang baik tersebut yang langsung menyerahkan kepada pejuang-pejuang kanker yang berada di kos-kosan tersebut. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi aksi baik Bu Eka ini juga menular ya kepada orang lainnya sehingga orang lain tersebut juga tergerak mau membantu sesama yaitu orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya.
Untuk bisa Iya, bermobilisasi, kan Ibu Eka pasti butuh budget ya untuk bensin, kemudian membelikan makanan, membelikan susu, dan kebutuhan lainnya lah untuk pejuang kanker tersebut iya. butuh yang namanya uang atau budget. Ini apakah dari Ibu sendiri, uang kantong dari Ibu sendiri pure, murni 100%, atau Ibu sebetulnya ada kerjasama juga dengan beberapa pihak lain di sana? Tapi ditahan dulu Bu Eka, kita akan bahas sesuai jeda ya Bu. Iya, oke. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Eka. Bu Eka, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya juga ingin mengetahui aksi dari Ibu Eka yang memberikan semangat kepada para pejuang kanker di Medan, Sumatera Utara. Jadi, tidak hanya dukungan mental dan moral saja yang Ibu lakukan ke rumah sakit, tetapi ada begitu banyak sekali dukungan dan bantuan yang Ibu Eka berikan kepada pejuang kanker. Boleh diceritakan dan dijelaskan apa saja sebetulnya bantuan-bantuan yang sudah Ibu Eka berikan kepada mereka? Iya, terima kasih. Pada awalnya saya hanya memberikan, bantuan seperti untuk, melakukan pendaftaran secara prosedur di Rumah Sakit Muri Teguh ya, administrasi dan untuk perpanjangan rujukan. Jadi saya juga ada memberikan semangat, tetapi pada saat saya melihat mereka, pada saat mengantri di rumah sakit, mereka sepertinya tidak ada uang ya, tidak ada uang untuk membeli makan siang, dan padahal mereka harus mengantri, melewati jam makan siang. Jadi pada saat itu saya membelikan roti kepada mereka, roti yang bisa kami konsumsi ya, bisa kami konsumsi, saya beli dan saya membagikan kepada mereka. Jadi dari situ berlanjut setiap hari saya ada rezeki saya tetap membelikan kepada mereka, baik itu yang di rumah sakit atau di kos-kosan. Kadang-kadang saya membelikan mereka itu ya, kadang ubi kayu, ubi rambat, Hmm. pisang kepok, pepaya atau roti. Karena kalau saya disuruh beli susu saya kan tidak sanggup. Jadi semampu saya belikan untuk mereka. Jadi setelah berfoto-foto ya, kami berfoto, ternyata setelah saya posting di Instagram, saya posting di TikTok, ada orang baik yang menelepon, menanyakan apakah saya mempunyai yayasan. Saya bilang saya tidak mempunyai yayasan, saya adalah penderita kanker. Jadi setelah itu barusan orang baik tersebut menawarkan apa boleh dibantu untuk menyalurkan susu yang akan dia berikan. Jadi saya bilang saya menerimanya dan saya juga menawarkan kepada orang baik tersebut apabila orang baik tersebut bersedia untuk ikut membagikan, saya yang mendampingi saja. Dan akhirnya orang baik tersebut ada beberapa kali ikut ke kokosan atau ikut ke tempat rumah sakit, langsung ke ruangan pasien. Langsung saya jumpakan mereka begitu. Itu kalau susu ya, karena soalnya susu kan mahal, jadi saya tidak sanggup. Oke, luar Terus ada biasa. lagi Silakan Ibu. Terus ada lagi, itu kalau kita sudah mastektomi ya, mastektomi itu adalah pengangkatan payudara. Dan dari Kenoker Darah Jakarta yang diketuai oleh Syufun ya, Ciliana itu, saya ada masuk grup yang di Kenoker Darah itu adalah membuat sumpalan payudara. Membuat sumpalan payudara yang untuk dibagikan kepada penderita kanker yang telah menjalani mastektomi, yaitu pengangkatan payudara. Jadi untuk Sumatera Utara sama Aceh, Eka yang salurkan, tetapi yang merajut itu komunitas kami yang ada di Jakarta, namanya Kenoker Darah Jakarta. Di situ juga ada diberikan untuk satu orang itu satu pasang sumpalan payudara. Jadi saya juga terima kasih kepada Kenoker Darah Jakarta ya, yang telah memberikan bantuan atas rajutan untuk bisa memberikan bagi-bagi kepada penderita kanker payudara yang telah mastektomi.
Luar Itu. biasa sekali. Jadi kalau saya tarik garis Mhm. kesimpulannya adalah ini bantuan yang Ibu berikan berasal dari dana Ibu Eka pribadi ya, dari uang pribadi, kemudian aksi baik Ibu Eka juga menular kepada orang-orang lain untuk membantu sesama yang sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya ya. Luar biasa sekali Ibu Iya. Eka. Bu, boleh diceritakan juga selain orang dewasa, Ibu Eka juga menemani anak-anak yang sedang berjuang melawan kankernya. Ini bantuan seperti apa lagi yang Ibu berikan kepada anak-anak tersebut? Bantuan awalnya kepada anak-anak tersebut, ya seperti awal juga tadi, saya menanyakan, saya memberikan semangat, saya Hmm. bernyanyi-nyanyi dengan anak-anak tersebut, buat TikTok, supaya mereka tetap happy walaupun dengan kesakitan obat kemo yang sedang mengalir di tubuh mereka ya. Jadi pada saat itu awalnya itu juga saya memberikan ya buah-buahan juga kepada mereka. Saya memberikan buah-buahan semampu apa yang bisa saya beli. Ternyata setelah saya posting di TikTok dan di Instagram, ternyata ada juga orang baik yang telah memberikan susu, yaitu susu Pediasure. Jadi saya bisa membagikan kepada anak-anak penderita kanker. Pediasure dan Ensure. Jadi saya bisa bagikan kepada orang dewasa juga dan kepada anak-anak juga penderita kanker. Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga diberikan bantuan agar mereka memiliki semangat yang sama seperti Ibu Eka untuk Ya, pulih seperti sedia kala. Oke, ya. apa yang Ibu Eka rasakan sih sebetulnya ketika memberikan semangat, memberikan dukungan mental, memberikan dukungan moral agar mereka bisa berjuang melawan penyakitnya? Apa sebetulnya yang Ibu rasakan? Apa yang membuat Ibu juga terus tergerak untuk melakukan aksi ini, Ibu Eka? Iya, yang saya rasakan pada saat membantu atau hanya mengobrol saja dengan mereka, hanya dengan memberikan semangat, saya melihat ada rasa bangkit dan aura mereka itu lebih semangat ya, lebih semangat. Dari situ saya merasa senang karena saya pernah merasakan rasa keterpurukan yang dirasakan mereka itu pernah saya rasakan. Jadi saya tahu apa yang mereka rasakan itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Jadi saya bisa memahami apa yang mereka rasakan. Jadi saya tetap memberikan semangat. Eh, dan yang saya dapatkan itu saya tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata. Hanya saya bangga dan terima kasih sama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik, walaupun bukan dengan materi, tapi dengan memberikan semangat, dengan mendoakan mereka. Saya juga sudah mengucapkan syukur ya, masih diberi kesempatan nafas kehidupan, masih bisa memperbaiki diri saya, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Itu. Jadi Ya. motivasinya adalah menjadi berkat bagi sesama dan saya juga percaya Bu Eka apa yang Ibu sampaikan dari hati pasti akan sampai juga ke hati. Jadi tidak Ya. sia-sia apa yang Ibu Eka lakukan bagi para pejuang kanker di sana. Terakhir Ibu, bagi para pejuang kanker yang sedang berjuang melawan kankernya, apa pesan Ibu Eka untuk Hmm. mereka? Ya, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan saya untuk teman-teman seperjuangan saya di sini juga ingin menyampaikan kepada eh, seluruh umat ya, kepada semua orang apabila mempunyai rezeki yang berlebih, saya mohon kalau bisa dibuat rumah singgah untuk penderita kanker di dekat rumah sakit. Karena mereka sangat membutuhkan sekali bantuan-bantuan dari orang-orang baik yang untuk bisa memberikan tempat tinggal kepada mereka. Karena mereka di kampung juga dirujuk untuk berobat ke rumah sakit di Medan ini, mereka adalah orang yang sangat susah. Jadi kalau mereka disuruh kos ke Medan itu kan mereka membutuhkan biaya untuk kos per bulan dan uang makan ya. Jadi saya memang keinginan saya mempunyai rumah singgah ya, tetapi saya tidak mampu. Jadi saya di sini berkesempatan menyampaikan di sini apabila ada orang-orang baik yang benar-benar memiliki uang yang lebih, ayo kita sama-sama memberikan tempat tinggal kepada mereka. Itu. Terima kasih. Baik. Terus
Pesan-pesan saya kepada teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada, baik itu yang sedang menjalani kemoterapi, radioterapi, pengobatan rawat jalan, atau rawat inap, yang sekarang sedang dijalani di seluruh dunia atau dimanapun mereka berada, ayo tetap berdoa, tetap meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Terus kedua itu menerima bahwa kanker tersebut ada di dalam tubuh kita. Ayo kita berdamai dengan dia. Dan yang kita ketiga, melihat banyak sekali teman-teman seperjuangan kita yang berada di kos-kosan ataupun yang sedang merawat inap di rumah sakit. Mereka sangat kesulitan sekali di dalam segi ekonomi, ya. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur dengan kehidupan kita sekarang ini. Karena lebih banyak lagi orang yang lebih di bawah kita, lebih membutuhkan, ya. Terus yang keempat itu, kita tetap harus ada usaha ya. Kita harus ada usaha untuk tetap bisa bangkit. Karena Tuhan tetap akan menolong orang yang tetap ada usaha untuk bisa bangkit. Jangan hanya mengeluh, tetapi tidak ada usaha dari diri sendiri untuk bisa bangkit dari penyakit tersebut. Terus kita juga, yang saya mau sampaikan, kita juga harus meminta pengampunan kepada Tuhan ya. Meminta pengampunan kepada Tuhan, manakalanya dulu kita terlampau sombong, suka menyakiti hati orang lain, ya kan? Jadi kita harus meminta maaf juga kepada orang yang telah kita sakiti, dan kita juga memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Terus pengalaman dari apalagi yang harus kita pesan untuk teman-teman ini adalah membuang akar-akar kepahitan yang ada di dalam pikiran kita. Tetap berpikir positif, tetap kuat, tetap semangat. Jangan putus asa ya. Terus ini teguran berat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kanker. Ini adalah suatu teguran yang sangat berat. Rasa kesedihan, kemarahan, tidak menerima, bertanya, apa dosa saya, apa salah saya, itu pasti ada. Baik. Tetapi ingat, ini adalah kehidupan nyata yang harus kita jalani dan harus kita lewati. Ya. Baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan kamu kecuali diri kamu sendiri. Baik. Ya. Jangan menyerah. Kita pasti bisa. Baik. Semangat. Luar biasa sekali Ibu Eka. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menggerakkan seluruh masyarakat di Indonesia untuk menolong sesama kita, terutama mereka yang sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya. Dan untuk para pejuang kanker yang juga sedang berjuang melawan kankernya, kita harapkan juga bisa mendapatkan kekuatan ya, bisa mendapatkan semangat dari sosok Ibu Eka agar mereka bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih Ibu Eka, orang baik di sana yang telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Ibu Eka. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pembuatan peci Nusantara di Batu Bara, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.